Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SMA Negeri 1 Wonosobo kelas 12 MIPA? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pembelajaran hari ini Ibu akan melanjutkan materi pertemuan kemarin. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik. Subbab yang pertama itu adalah gaya magnetik pada penghantar lurus di dalam medan magnet. Yang kedua, dua buah penghantar lurus sejajar berarus listrik. Yang ketiga, gaya magnet yang dialami oleh muatan listrik. Kemudian kita juga akan membahas tentang penerapan induksi magnetik dan gaya magnetik dalam teknologi. Yang pertama ada penerapan prinsip induksi magnetik, kemudian yang kedua adalah penerapan gaya magnetik. Baik, langsung saja ke pokok materi yang pertama. Kita akan membahas tentang gaya magnetik pada penghantar lurus di dalam medan magnet. Nah, jadi gaya magnet itu sendiri merupakan gaya yang dialami oleh penghantar berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Jadi gayanya itu kita akan membahas tentang gaya yang ada di dalam medan magnet. Medan magnet sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian gaya magnetik ini merupakan besaran vektor. Arah gaya magnetik itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan dengan cara ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik atau I, kemudian keempat jari lain dalam keadaan lurus itu menunjukkan arah medan magnet atau B, kemudian menghadapnya telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz atau Fm. Nah, apabila digambar itu akan menjadi seperti ini, kaidah tangan kanan untuk menentukan arus medan magnetik di sekitar arus listrik. Jadi ke atas itu adalah kuat arus I, kemudian yang ke sini itu 4 jari itu merupakan arah medan magnetnya, kemudian menghadapnya telapak tangan itu merupakan gaya Lorentz, arah gaya Lorentz. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang besarnya gaya magnetik yang dialami oleh penghantar yang panjang berarus listrik itu berada di dalam medan magnet homogen atau B besar, merupakan hasil perkalian vektor antara kuat arus listrik dan induksi magnetik. Jadi rumus dari gaya Lorentz itu merupakan I dikali L kali B besar kali sin theta. Dengan sin theta itu merupakan sudut apit antara arah arus listrik terhadap arah medan magnet, dan jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka besar gaya magnetik yang dialami penghantar tersebut itu menggunakan rumus F sama dengan I dikali L dikali B. Jadi tidak memerlukan sin theta karena arah arus listriknya itu tegak lurus terhadap arah medan magnet. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang gaya magnetik di dua buah penghantar lurus sejajar berarus listrik. Nah, gambarnya itu seperti ini. Penghantar sejajar dialiri arus listrik dengan arah yang sama. Jadi arahnya itu sama ke atas semua. Arah arus listriknya sama ke atas semua. Nah, kemudian jika buah penghantar
lurus diletakkan sejajar dan keduanya dialiri arus listrik, maka kedua penghantar tersebut akan saling mempengaruhi. Artinya, penghantar pertama berada di dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar kedua atau B2, kemudian penghantar kedua berada di dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar pertama atau B1, maka kedua penghantar tersebut juga mengalami gaya magnetik. Nah, penghantar pertama itu akan mengalami gaya magnetik sebesar F1 sama dengan I1 dikali L kali B2. Kemudian sebaliknya rumusnya, penghantar yang kedua F2 sama dengan I2 dikali L dikali B1. Kebalikannya ya. Kemudian besarnya gaya magnet yang dialami oleh kedua penghantar adalah sama, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F. Kemudian yang disebut gaya interaksi antara dua penghantar lurus berarus listrik diletakkan sejajar dan berdekatan. Kemudian, jika arah arus listrik pada salah satu penghantar seperti pada gambar di atas itu balik arah, maka akan mengalami kawat penghantar yang saling menjauh. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini merupakan gambar dua penghantar sejajar dialiri arus listrik dengan arah berlawanan. Jadi arah yang pertama itu ke atas, I-nya ke atas, kemudian penghantar yang kedua itu I-nya ke bawah. Nah, kemudian gaya magnet yang dialami oleh muatan listrik. Nah, sekarang kita membahas tentang gaya magnet yang dialami oleh muatan listrik. Muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet homogen juga mengalami gaya magnet sehingga lintasannya membelok. Nah, kemudian rumusnya, besar gaya magnet yang dialami muatan itu merupakan F sama dengan Q V B sin theta. Kemudian apabila tegak lurus dengan medan magnet dengan sudut 90 derajat, itu rumusnya F sama dengan Q V kali B besar. Dengan jika muatan di dalam medan magnet homogen yang luas, maka lintasan akan membentuk lingkaran dengan jari-jari. Jadi ini apabila membentuk lintasan itu menggunakan jari-jari R sama dengan MV per Q kali B besar, dan M itu massa partikel dengan satuan kilogram, kemudian V adalah kecepatan gerak partikel dengan satuan meter per sekon, kemudian Q merupakan besar muatan partikel dengan satuan kolom, kemudian B besar merupakan induksi magnetik dengan satuan Tesla, dan R merupakan jari-jari lintasan dengan satuan meter. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penerapan induksi magnetik dan gaya magnetik dalam teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan prinsip induksi magnetik. Jadi, prinsip induksi magnetik itu dimanfaatkan pada pembuatan bel listrik. Bel listrik yang seperti di rumah-rumah itu ya. Nah, bel listrik itu merupakan memanfaatkan induksi magnetik sebuah kumparan. Untuk memperbesar induksi magnetik di dalam kumparan, biasanya penghantar dililitkan pada bahan feromagnetik yang umumnya dipakai adalah logam besi. Jadi, pada kumparan dialirkan arus listrik, maka logam besi akan bersifat magnet sementara. Nah, magnet ini akan menggetarkan plat logam yang didekatkan pada salah satu ujung kumparan, sehingga ujung plat memukul-mukul dengan cepat logam lain sebagai sumber bunyi. Nah, maka dari itu bel listrik itu merupakan bunyi dari memanfaatkan induksi magnetik dari kumparan. Kemudian induksi magnetik itu biasanya
mempunyai penghantar yang dililitkan dengan ferromagnetik yang umumnya itu merupakan logam besi. Nah, jika kumparan dialirkan di arus listrik, maka logam besinya itu akan bersifat magnet sementara. Nah, magnet ini yang menggetarkan plat logam menjadi salah satu kumparan, didekatkan dengan salah satu kumparan sehingga ujung plat memukul dengan cepat terhadap logam lain sehingga akan menjadi sumber bunyi. Nah, kemudian penerapan yang kedua itu pada galvanometer. Nah, galvanometer ini merupakan komponen dasar ampermeter dan voltmeter analog. Jadi prinsip kerja galvanometer itu berdasarkan momen kopel yang bekerja pada kumparan yang terdiri dari sejumlah lilitan. Kumparan ditempatkan di antara dua kutub magnet. Nah, sedemikian rupa sehingga arah normal bidangnya tidak tegak lurus terhadap arah medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang lebih lanjut tentang galvanometer. Ketika galvanometer itu digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, pada kumparan mengalir arus listrik sehingga bagian kumparan yang tegak lurus dengan arah medan magnet mengalami gaya magnet. Kemudian gaya magnet tersebut menyebabkan momen kopel yang bekerja pada poros kumparan. Nah, seperti itu. Kemudian perputaran maksimal kumparan itu bergantung pada besar kecilnya kuat arus listrik yang dialirkan pada kumparan. Saat kumparan berputar, jarum yang dipasang pada ujung poros kumparan ikut bergerak menunjuk pada skala. Oke, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang penerapan medan magnetik itu pada motor listrik. Motor listrik itu merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau putaran. Jadi prinsip kerjanya itu sama seperti halnya galvanometer, yakni berdasarkan momen kopel magnetik. Jadi elemen motor listrik ini sendiri itu sama dengan galvanometer. Bedanya hanya pada motor listrik bekas ditiadakan sehingga kumparan dapat terus berputar ketika dialiri arus listrik. Nah, jadi pada motor listrik ini prinsipnya sebenarnya sama seperti galvanometer. Kemudian hanya mempunyai beda pada motor listrik bekas itu ditiadakan sehingga kumparan dapat terus berputar. Jadi motor listrik itu dapat terus digunakan seperti itu. Nah, kemudian untuk presensi bisa kalian lihat di link yang ada di Google Classroom karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja pada kolom komentar. Apabila ada hal yang kurang jelas, silakan saja ditanyakan. Apabila ada kesalahan dalam Ibu menyampaikan pembelajaran pada hari ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari Ibu Rifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.